Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan tiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi dan VOC pada 13 November 1755. Nama Giyanti diambil dari nama lokasi yang ditandatangani perjanjian tersebut. Di masa silam, perjanjian Giyanti dibuat dalam rangka meredam anti-konflik yang terjadi berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kertosura ke Surakarta. Api dari peristiwa Geger-Begiran ternyata belum mati tepat di sumbunya. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwono dalam meredakan api konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwono. Namun, luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan. Salah satu seorang pangeran mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron. Sang Gubernur Jenderal di Batavia itu lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Pakubumi, tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara, Nicholas, mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup. Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa pada 23 September 1754. Nota kesepahaman antara VOC dengan Mangkubumi terlaksana, dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III, sang pengganti Pakubuwono II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan dimiliki oleh Mangkubumi. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara, Nicholas, mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup. Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa pada 23 September 1754. Nota kesepahaman antara VOC dengan Mangkubumi terlaksana, dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III, sang pengganti Pakubuwono II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayah, dan pada 4 November 1754 Pakubuwono III menyatakan persetujuan terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubwono tersebut. Surat pernyataan itu disampaikan Pakubuwono III kepada Jenderal VOC. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian yang ditandatangani di Desa Giyanti. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, atau dikenal dengan istilah palihan nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tatahnya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati Enalobe Sayyidin Panatagomo Khalifatullah. Sejak ditandatangani perjanjian Giyanti, proses pembagian wilayah juga aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang dan seiringnya waktu. Pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambunyowo yang dahulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan seperti melakukan pemberontakan
merupakan sah Pakubumi turut menuntut haknya sebagai penguasa wilayah. Dalam pergerakannya, Pangeran Sambelnyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang berlangsung bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahinya dengan menandatangani Perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Raden Mas Said mendapat sebagian wilayah Kasunanan Surakarta dengan wilayah yang dikenal Kadipaten Mangkunagara. Pangeran Sambelnyawa pun bertahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara Lelono Jayamisesa Senapati ing Alaga Satyaraga Mataram ing Nagari Surakarta Diningrat. Keterbelahan Jawa ini kemudian belum berhenti. Pada tahun 1813 di masa Gubernur Jenderal Thomas Stafford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Jogja juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian tanah Jawa memiliki 4 pemerintahan.